Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal P3K teknis tahun 2024 dalam bidang formasi pengadministrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Soal yang pertama, dalam konsep dasar kearsipan, apa yang dimaksud dengan asas asal-usul atau Principle of Provenance? A. Arsip disimpan berdasarkan subjek atau topik. B. Arsip disimpan berdasarkan tanggal penciptaan. C. Arsip disimpan sesuai dengan asal instansi penciptanya. D. Arsip disimpan berdasarkan tingkat kerahasiaannya. E. Arsip disimpan berdasarkan format basicnya. Dan jawabannya adalah C. Asas asal-usul adalah prinsip dalam kearsipan di mana arsip harus disimpan sesuai dengan asal instansi atau organisasi penciptanya. Ini membantu mempertahankan konteks dan keterkaitan antar arsip. Kemudian soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran sekolah sedang menerapkan sistem penyimpanan arsip. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan sistem penyimpanan arsip yang umum digunakan? A. Sistem abjad. B. Sistem nomor. C. Sistem geografis. D. Sistem subjek. E. Sistem prioritas. Dan jawabannya adalah E. Sistem prioritas bukan merupakan sistem penyimpanan arsip yang umum. Sistem yang umum digunakan adalah abjad, nomor, geografis, subjek, dan kronologis. Kemudian soal nomor 3. Dalam pengelolaan arsip elektronik, apa yang dimaksud dengan metadata? A. Virus yang dapat merusak arsip digital. B. Informasi deskriptif tentang arsip digital. C. Proses pemindahan dokumen fisik menjadi digital. D. Sistem keamanan untuk arsip elektronik. E. Perangkat lunak untuk membuka file arsip. Jawaban yang paling tepat adalah B. Metadata adalah informasi deskriptif tentang arsip digital seperti judul, penulis, tanggal pembuatan, format file, dan lain-lain. Ini membantu dalam pengelolaan dan pencarian arsip elektronik. Kemudian soal berikutnya. Pengadministrasi perkantoran sekolah, Ibu Siti, menemukan beberapa arsip yang sudah tidak terpakai. Dalam konteks manajemen kearsipan, apa istilah yang tepat untuk proses penghapusan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna? A. Akuisisi. B. Retensi. C. Preservasi. D. Penyusutan. E. Restorasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Penyusutan adalah proses pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Kemudian soal nomor 5. Dalam sistem kearsipan elektronik, apa fungsi utama dari digital right management? A. Mempercepat proses pencarian arsip. B. Mengkompresi ukuran file arsip. C. Melindungi hak cipta dan membatasi akses tidak sah. D. Mengkonversi format file arsip. E. Membuat backup otomatis arsip elektronik. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Digital Right Management berfungsi untuk melindungi hak cipta konten digital dan membatasi akses atau penggunaan tidak sah terhadap arsip elektronik. Kemudian soal yang ke-6. Pengadministrasi perkantoran sekolah, Bapak Andi, sedang mengelola arsip vital sekolah. Apa yang dimaksud dengan arsip vital? A. Arsip yang berumur lebih dari 10 tahun. B. Arsip yang memiliki nilai historis tinggi. C. Arsip yang jarang diakses. D. Arsip yang keberadaannya memenuhi persyaratan dasar hukum dan menjamin kelangsungan operasional organisasi. E. Arsip yang disimpan dalam format digital.
Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Kemudian soal berikutnya. Dalam pengelolaan arsip elektronik, apa yang dimaksud dengan migrasi data? A. Proses pemindahan data dari satu lokasi penyimpanan ke lokasi lain. B. Proses pengubahan format data dari analog ke digital. C. Proses pembaharuan perangkat lunak pengelolaan arsip. D. Proses penggandaan data untuk keamanan. E. Proses penghapusan data yang sudah tidak terpakai. Jawaban yang paling tepat adalah A. Migrasi data dalam konteks arsip elektronik adalah proses pemindahan atau transfer data dari satu sistem ke format penyimpanan ke sistem atau format penyimpanan yang lain. Biasanya untuk mengikuti perkembangan teknologi atau menjaga aksesibilitas data. Kemudian soal berikutnya nomor 8. Pengadministrasi perkantoran sekolah, Ibu Rina, sedang menerapkan sistem klasifikasi arsip. Manakah di antara berikut yang merupakan contoh penerapan sistem klasifikasi berdasarkan masalah atau subjek? A. 001 kurikulum, 002 kesiswaan, 003 kepegawaian. B. A. Administrasi. B. Bendahara. C. Kurikulum. C. 2024 arsip tahun 2024. 2023 arsip tahun 2023. D. Jakarta arsip dari Jakarta. Surabaya arsip dari Surabaya. E. Aktif arsip aktif. Inaktif arsip inaktif. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini adalah A. Sistem klasifikasi berdasarkan masalah atau subjek menggunakan pembagian berdasarkan topik atau masalah. Contoh yang tepat adalah penggunaan kode numerik untuk berbagai subjek seperti kurikulum, kesiswaan, dan kepegawaian. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-9. Dalam konsep dasar kearsipan, apa yang dimaksud dengan retensi arsip? A. Proses pemindahan arsip ke tempat penyimpanan yang lebih aman. B. Jangka waktu penyimpanan arsip sesuai nilai gunanya. C. Proses pemulihan arsip yang rusak. D. Metode pengorganisasian arsip berdasarkan jenisnya. E. Proses digitalisasi arsip kertas menjadi format elektronik. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang ditentukan berdasarkan nilai guna arsip tersebut. Ini menentukan berapa lama suatu arsip harus disimpan sebelum dapat dimusnahkan atau dipindahkan ke penyimpanan permanen. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-10. Pengadministrasi perkantoran sekolah, Bapak Dodi, menemukan beberapa arsip yang terkena air. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelamatkan arsip tersebut? A. Mengeringkan arsip di bawah sinar matahari langsung. B. Membekukan arsip untuk mencegah pertumbuhan jamur. C. Menggandakan arsip secepat mungkin. D. Menyeka arsip dengan kain basah untuk membersihkannya. E. Mengeringkan arsip dengan kipas angin tanpa panas. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Langkah pertama untuk menyelamatkan arsip yang terkena air adalah dengan membekukannya. Ini akan menghentikan pertumbuhan jamur dan memberikan waktu untuk merencanakan proses pengeringan yang tepat. Pengeringan langsung di bawah sinar matahari atau kipas angin dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pengelolaan arsip elektronik, apa yang dimaksud dengan checksum?
A. Proses pemeriksaan virus pada file arsip. B. Metode enkripsi data arsip. C. Nilai unik yang digunakan untuk memverifikasi integritas file. D. Sistem backup otomatis untuk arsip elektronik. E. Proses kompresi file untuk menghemat ruang penyimpanan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Checksum adalah nilai unik yang dihasilkan dari perhitungan matematis terhadap isi file. Ini digunakan untuk memverifikasi integritas file arsip elektronik, memastikan bahwa file tidak berubah atau rusak selama penyimpanan atau transfer. Kemudian soal berikutnya. Pengadministrasi perkantoran sekolah, Ibu Maya, sedang menerapkan sistem penyimpanan arsip gabungan. Apa yang dimaksud dengan sistem penyimpanan arsip gabungan? A. Kombinasi penyimpanan arsip fisik dan elektronik. B. Penggunaan dua sistem penyimpanan arsip secara bersamaan. C. Penyimpanan arsip di dua lokasi berbeda untuk keamanan. D. Penggabungan arsip dari berbagai departemen. E. Penggunaan sistem penyimpanan yang berbeda untuk arsip aktif dan inaktif. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Sistem penyimpanan arsip gabungan adalah penggunaan dua atau lebih sistem penyimpanan arsip secara bersamaan. Misalnya, kombinasi sistem abjad dengan sistem nomor ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-13. Dalam konteks pengelolaan arsip elektronik, apa yang dimaksud dengan format file yang dapat diarsipkan atau archival file format? A. Format file yang dapat dikompresi. B. Format file yang dapat dibuka tanpa perangkat lunak khusus. C. Format file yang tahan lama dan dapat diakses di masa depan. D. Format file yang dapat disimpan dalam cloud storage. E. Format file yang dapat dienkripsi untuk keamanan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Format file yang dapat diarsipkan atau archival file format adalah format yang dirancang untuk penyimpanan jangka panjang dan dapat diakses di masa depan. Format ini biasanya terbuka, terdokumentasi dengan baik, dan tidak bergantung pada perangkat lunak tertentu, seperti PDF untuk dokumen atau TIFF untuk gambar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pengadministrasi perkantoran sekolah, Bapak Rudi, sedang mengelola arsip dinamis. Apa perbedaan utama antara arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif? A. Arsip dinamis aktif adalah arsip digital, sedangkan arsip dinamis inaktif adalah arsip fisik. B. Arsip dinamis aktif adalah digunakan secara langsung, sedangkan arsip dinamis inaktif jarang digunakan. C. Arsip dinamis aktif disimpan di kantor, sedangkan arsip dinamis inaktif disimpan di gudang. D. Arsip dinamis aktif bersifat rahasia, sedangkan arsip dinamis inaktif bersifat terbuka. Kemudian E. Arsip dinamis aktif memiliki nilai guna primer, sedangkan arsip dinamis inaktif memiliki nilai guna sekunder. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Perbedaan utama antara arsip dinamis aktif dan inaktif terletak pada frekuensi penggunaannya. Arsip dinamis aktif masih sering digunakan untuk kegiatan sehari-hari, sedangkan arsip dinamis inaktif frekuensinya penggunaannya sudah menurun tetapi masih memiliki nilai guna. Baiklah kawan-kawan, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pengelolaan arsip elektronik, apa fungsi dari Digital Object Identifier? A. Mengenkripsi file arsip digital. B. Memberikan identifikasi unik dan permanen untuk objek digital. C. Mengkompresi ukuran file arsip digital. D. Memverifikasi keaslian tanda tangan digital. E. Mengatur hak akses penggunaan terhadap arsip digital. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Digital Object Identifier adalah sistem yang memberikan identifikasi unik
dan permanen untuk objek digital, termasuk dokumen elektronik. DOI memudahkan dalam pengidentifikasian, pelacakan, dan pengaksesan arsip digital, terutama dalam konteks publikasi dan sitasi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi pemerintah sedang melakukan penilaian terhadap arsip-arsip yang ada. Dalam proses ini, ia menemukan beberapa dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan terhadap arsip-arsip tersebut? A. Memusnahkan arsip tanpa prosedur khusus. B. Menyimpan arsip tersebut selamanya. C. Melakukan penilaian ulang secara berkala. D. Memindahkan arsip ke gudang penyimpanan. E. Melakukan penyusutan arsip sesuai prosedur yang berlaku. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Dalam manajemen kearsipan, arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna harus melalui proses penyusutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyusutan arsip meliputi pemindahan, pemusnahan, atau penyerahan arsip ke lembaga kearsipan sesuai dengan nilai guna dan retensinya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Tenaga administrasi sekolah, Bapak Adi, ditugaskan untuk mengimplementasikan sistem penyimpanan arsip baru di sekolahnya. Sistem manakah yang paling tepat digunakan untuk menyimpan arsip siswa berdasarkan tahun masuk dan jurusan? A. Sistem nomor. B. Sistem alfabetis. C. Sistem geografis. D. Sistem kronologis. E. Sistem subjek. Dan jawabannya adalah A. Sistem nomor adalah yang paling tepat untuk penyimpanan arsip siswa berdasarkan tahun masuk dan jurusan. Dengan sistem ini, Bapak Adi dapat mengkombinasikan kode tahun masuk dan kode jurusan untuk membuat nomor unik bagi setiap arsip siswa, memudahkan pengorganisasian dan pencarian. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pengelolaan arsip elektronik, Ibu Sari sebagai pengadministrasi perkantoran menghadapi masalah keamanan data. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan langkah yang tepat untuk mengamankan arsip elektronik? A. Menggunakan enkripsi data. B. Membuat backup secara berkala. C. Menerapkan sistem autentifikasi berlapis. D. Menyimpan password di tempat yang mudah diakses. E. Menggunakan firewall dan antivirus. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyimpan password di tempat yang mudah diakses adalah langkah yang tidak tepat dan membahayakan keamanan arsip elektronik. Langkah-langkah keamanan yang benar meliputi enkripsi, backup, autentifikasi berlapis, serta penggunaan firewall dan antivirus. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Bapak Rudi, seorang tenaga administrasi sekolah, sedang mengevaluasi efektivitas sistem kearsipan sekolah. Indikator manakah yang paling akurat untuk mengukur efektivitas sistem kearsipan? A. Jumlah arsip yang disimpan. B. Kecepatan dalam penemuan kembali arsip. C. Biaya pemeliharaan arsip. D. Jumlah pegawai yang mengelola arsip. E. Luas ruangan penyimpanan arsip. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kecepatan dalam penemuan kembali arsip merupakan indikator paling akurat untuk mengukur efektivitas sistem kearsipan. Sistem efektif memungkinkan penemuan arsip dengan cepat dan tepat, meningkatkan efisiensi kerja dan pelayanan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam rangka digitalisasi arsip, Ibu Maya sebagai pengadministrasi perkantoran menemukan beberapa dokumen kuno yang rentan rusak jika di-scan. Apa langkah terbaik yang harus diambil Ibu Maya? A. Tetap melakukan scanning dengan hati-hati. B. Mengabaikan dokumen tersebut dalam proses digitalisasi. C. Memfotokopi dokumen terlebih dahulu lalu men-scan hasil fotokopi. D. Menggunakan teknik fotografis khusus untuk dokumen rentan.
Menghancurkan dokumen asli setelah proses digitalisasi. Jawabannya adalah D. Menggunakan teknik fotografis khusus untuk dokumen rentan adalah langkah terbaik. Teknik ini seperti fotografi resolusi tinggi tanpa kontak langsung, dapat menghasilkan salinan digital berkualitas tinggi tanpa merusak dokumen asli yang rentan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Denny, seorang tenaga administrasi sekolah, menghadapi dilema ketika menemukan arsip yang berisi informasi sensitif tentang seorang siswa. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan Pak Denny? A. Membagikan informasi kepada guru wali kelas. B. Menghapus arsip tersebut untuk menghindari masalah. C. Mengabaikan arsip dan tidak melakukan apa-apa. D. Mengklasifikasikan arsip sebagai rahasia dan membatasi aksesnya. E. Memindahkan arsip ke penyimpanan pribadi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tindakan yang paling tepat adalah mengklasifikasikan arsip sebagai rahasia dan membatasi aksesnya. Ini menjaga kerahasiaan informasi sensitif siswa sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip manajemen arsip yang baik. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Rina, pengadministrasi perkantoran di sebuah instansi, mendapati bahwa sistem pengarsipan elektronik yang baru diterapkan tidak kompatibel dengan sistem lama. Apa solusi terbaik untuk masalah ini? A. Menghapus semua data lama dan memulai dari awal dengan sistem baru. B. Kembali menggunakan sistem lama dan mengabaikan sistem baru. C. Menggunakan kedua sistem secara paralel tanpa integrasi. D. Mengembangkan interface penghubung antara sistem lama dan baru. E. Mencetak semua arsip elektronik menjadi arsip fisik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengembangkan interface penghubung antara sistem lama dan baru adalah solusi terbaik. Ini memungkinkan integrasi data dari kedua sistem, menjaga kesinambungan informasi, dan memaksimalkan efisiensi tanpa kehilangan data penting. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Bapak Hadi, tenaga administrasi sekolah, menemukan bahwa beberapa arsip elektronik penting tidak dapat dibuka karena format file yang sudah usang. Langkah apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini di masa depan? A. Menyimpan semua arsip dalam format proprietary terbaru. B. Mencetak semua arsip elektronik sebagai cadangan fisik. C. Menggunakan format file open source dan standar untuk penyimpanan jangka panjang. D. Mengganti sistem operasi komputer secara berkala. E. Menghapus semua arsip lama setiap 5 tahun sekali. Dan jawabannya adalah C. Menggunakan format file open source dan standar untuk penyimpanan jangka panjang adalah langkah paling tepat. Format ini cenderung lebih tahan lama, mudah diakses di berbagai platform, dan memiliki dukungan jangka panjang, mengurangi risiko arsip tidak dapat dibuka di masa depan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu Lina, seorang pengadministrasi perkantoran, sedang merancang sistem klasifikasi arsip untuk instansinya. Apa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang sistem klasifikasi tersebut? A. Keinginan pribadi pimpinan instansi. B. Sistem yang digunakan instansi lain. C. Fungsi dan struktur organisasi instansi. D. Jumlah pegawai yang menggunakan sistem. E. Anggaran yang tersedia untuk sistem kearsipan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Fungsi dan struktur organisasi instansi harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang sistem klasifikasi arsip. Sistem yang dirancang berdasarkan hal ini akan mencerminkan aktivitas dan kebutuhan organisasi secara akurat, memudahkan pengelolaan dan penemuan kembali arsip. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, Bapak Tono sebagai tenaga administrasi sekolah mengusulkan penggunaan teknologi RFID, Radio Frekuensi Identifikasi, untuk pelacakan arsip fisik. Apa keuntungan utama dari penerapan teknologi ini dalam manajemen kearsipan? A. Mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip. B. Meningkatkan keamanan isi dokumen dari akses tidak sah. C. Mempercepat proses digitalisasi arsip. D.
memudahkan pelacakan lokasi dan pergerakan arsip fisik. E. Mengurangi jumlah staf yang diperlukan untuk mengelola arsip. Jawaban yang paling tepat adalah D. Keuntungan utama penggunaan teknologi RFID dalam manajemen kearsipan adalah memudahkan pelacakan lokasi dan pergerakan arsip fisik. Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap posisi arsip, mempercepat proses penemuan kembali, dan meningkatkan akurasi inventarisasi.